Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa a'immatil rasyidin wa walidina masyayikhana mu'allimina wa asatidatina minhum ila ruh Sayyidina bil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Sayyidina fihi mubadda Muhammad bin Ali al-Alawi wa usulihima wa furu'ihima Ibn Izadatina al-Alawi sawdara al-Mutabira ذكره وفتح بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى أرواح والدنا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة خاصة بالمؤمنات ووالدينا وشيخنا أساتذتنا إلى سيد الوالد أبي الحبيب حسن محمد باقر وأخوي الحبيب قاسم والحبيب مصطفى وأبي سيد محمد علوي المالكي وأخي عباس المالكي وأبي الشيخ محمد ناصر العلوي والوالد أحمد سيد جزير وأخي أبو سعد محمودة والوالد الحاضرين ثم إلى أرواح من أسس ومن مر بهذا المسجد من الرحمن ومن عبد الله فيه من عمر والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا jumatan sedaya yang sangat berjariah wakaf sedekah infak ibadah termasuk Rahman menika luwih berikut kali sedaya leluhur kula panjenengan al-hadirin minna wal lahidina wasyahidin wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum yu'li darajatihim fil jannah wa yu'inu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa khudhi manafa'atihi fid din wal dunya wal akhirah thumma al-fatihah lana wa lakum ولأهل قريتنا وأهل هذه القرية وأهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات وأن الله يفتح علينا وعليكم وعليهم فتوح العارفين ويهدينا وإياكم وإياهم إلى سواء السبيل ويربطنا وإياكم وإياهم بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ربنا ينحل ثم الفاتحة لجميع مشايخنا ووالدينا منهم أبوياء الحبيب زيد بن حسن هارون وإخوانه وأبنائه وصل علوي الحبيب مصطفى محمد عبود والحبيب زيد بن إبراهيم بن سمين والحبيب حسن بن أحمد الكاف أن الله ينفعنا به وبعلومه وأسراره وأنواره وعلم فتحه في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقه الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والسعادة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا وإياكم علوما نافعة مباركة ويتغشنا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد أمر طويل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para masyayikh, para sepuh, para kiai, para tokoh ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak saha Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada menika kula panjenengan tansah pinaringan tetapipun iman Islam istiqomah lan mugi-mugi kanthi para istiqomah kula panjenengan menika Allah Subhanahu wa taala akhir bermangkil mugia kaparan datang kula panjenengan sedaya wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kula panjenengan wonten ing dalem menika mlebet wonten pembahasan wudu inggih menika perkawis keutamaanipun wudu. Nanten fadlul wudu dipun dawuhaken ing antawisipun ya keutamaan wudu itu adalah warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken
la yusbiru 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu menyangatkan di dalam berwudu. Menyangatkan ini artinya di antaranya adalah melebihkan basuhan dari yang sekedar wajib. Contoh misalnya di dalam kita membasuh tangan, menika mangke dipundhawuhaken wajib sing dibasuh niku sampai sikut. Ngoten nggih? Nggih, lek sikute boten kebasuh sama mboten wuduhe? Boten. Tetapi menawi kula panjenengan hanya mencukupkan sampai di sikut membasuhnya, dhuwure sikut boten angkut. Itu tadi kita belum termasuk yusbil, belum masuk kategori yang menyangatkan di dalam membasuh. Ini diantara makna menyangatkan di dalam wudu. Nah, wonten hadis punika dipundhawuhaken la yusbiru 'abdun al-wudu. Tidaklah seorang hamba itu dia menyangatkan di dalam wudunya. Berarti mau wajah nih produk di lumihi ada dari hanya sekedar batas wajibnya. Tangan di moten ya, tidak hanya sebatas kadar yang wajib dibasuh, tetapi dilebihkan dari itu. Jelas ini kok? Nah, niku namanya isbal, menyangatkan di dalam wudu. Lalu apa saya menyangatkan di dalam wudu itu? Kata Nabi SAW, yang menyangatkan di dalam wudu itu akan mendapatkan balasan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dosa yang telah melampau. Kedua adalah dosa yang akan datang. Kalau kesempatan yang seperti ini, kalau keutamaan yang seperti ini, kalau panjenengan menyia-nyiakan, maka kita akan kehilangan kesempatan di mana Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lampau atau yang akan datang. Sing rugi sinten? Awake dhewe. Nggih. Tapi lek boten ngaji nggih boten ngerti akhir nggih bener. Ya. Tetapi yang dimaksud dosa yang akan datang dan ajal yang telah lampau itu, banyak para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Juga termasuk diantaranya dosa-dosa yang hanya berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu. Dari dosa ngelakne kancane, nyelaku tonggone. Halo, dosa nyelaku tonggone terus bunyi. Ya kudu jaluk ngapura. Ngampurane ya tonggoku, aku dhisik tau ngelakne sampeyan begitu. Gak bisa hanya cukup dengan apa? Sebab itu hubungannya kalian menungso, mula sing apik karo kancane, mula sing sae kalih tanggane sampai enten papriling kanjeng kula panjenengan. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, lihat dulu tetangganya. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu pastikan. Sopo aku arep tuku omah ning kono, iki terus sing bakal dadi tangga-tangga kuwi sapa. Itu penting. Awake dhewe kadang kala sing model ngeten iki ya lalatung nggih. Nggih, sing penting ku apik ning kono view-ne. Wah. View-ne sip banget. Ngadep ning sawah. Nah, misale posisine yo pas matuk iki ning pojokan dhewe. Jadi dalam buntu orang ganggu apa liane sebagainya mungkin lah. Tetapi kita jangan lupa
bahwa sebelum kita memastikan bahwa kita akan beli rumah itu, Nabi juga berpesan anjar keberadaan. Perhatikan tetangga. Pesan-pesan seperti ini adalah pesan-pesan moral dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sepuluh dengan ini juga diantaranya berhati-hati di dalam kita berinteraksi kepada sesama tetangga, sesama muslimin, dan sebagainya. Normalnya pun muslimin dan ini, karena kalau muslim sih kalau liane lok-lokan, ya benar, lok-lokan, gondok-gondokan, saling mencurigai, saling menghasut dan sebagainya. Eman. Balik-balik mungkin malah gerakan ibu-ibu di begini. Al-Imam Nawawi dawahaken, ya. Al-Imam Nawawi panjenenganipun nanti dawuhaken innal mukaffirat in sadafat as-sayyi'at tamhuha idza kanat shaghair. Kalau memang apa niku dosanya itu adalah dosa yang kecil, tetapi hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan cukup dimaafkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab-sebab mukaffiratnya dan ini. Contohnya kalau untuknya dan ini berarti termasuk jenis mukaffirat. Allah bodoh dosa untuk pulau jenengan itu termasuk kategori mukaffirat. Mukaffirat itu nopo? Amalan ingkang dipun paringi ganjaran saged kangge nglebur dosa. Jelas? Nah, yang seperti ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil pulau panjenengan. Kalau ternyata ada dosa besar yang kita miliki, tetapi itu hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jenis mukaffirat dan menikah tukhaffifuha akan juga bisa meringankan dosa itu, akan juga bisa memperkecil dosa itu. Artinya jangan abaikan. Nih, ya ternyata orang itu dosa besar tidak punya, dosa kecil juga tidak ada, maka mukaffirat ini akan bisa menjadi lirafid darajat fil jannah, akan bisa mengangkat derajat pulau penjenengan bimbing dan surgani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sopo itu istilah itu so ngaco makanya kabeh gitu so begitu. Maka kesempatan yang baik napa niku mukaffirat diantaranya adalah keutamaan yang terdapat di dalam wudu ini tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita abaikan, dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan pulau penjenengan bertambah keyakinan, bertambah kemantapan hati kita di saat pulau penjenengan melaksanakan ibadah wudu ini. Nah, ada pertanyaan tentang dosa yang akan datang. Loh, kok bisa semua itu wudu itu akan bisa menghapuskan dosa yang akan datang? Kalau dosa yang telah lampau jelas kita pun sudah berbuat kan, nggih. Banyak itu berpuasa nggih ngoten, tarawih nggih ngoten, gitu. Semua itu diberikan janji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terhapus dosanya, bukan hanya dosa yang telah lampau, tapi dosa yang akan datang bulan poso Arafah nggih ngoten, gitu. Pemahamannya kata para ulama, sing lampau sudah jelas, karena yang telah lampau itu pastinya kita telah berbuat dosa. Maka dengan wudu pulau penjenengan yang isbal ini isbal nggih carane nggih harus diisbalkan, harus dilebihkan dari sekedar basuhan Allah wajib. Kemarin kok sampai wajib sing wajib mawon kok ora kebasuh, wah bahaya ini nggih. Dan kita kadang-kadang masih menyaksikan kejadian yang seperti ini. Mulane insyaallah luar biasa saya ini nggih. Penjenengan yang ibu-ibu tempat duduknya berdiri di dalam di dalam tertutup sehingga ibu di sana bisa mungkin melepas jilbabnya, mungkin membuka lengan bajunya dan seterusnya.
sehingga pembasuhnya akan bisa lebih sempurna. Sebab kadang kala enten sebagian masjid musala niku sing tempat wuduke lanang wedok kampung putri ada di luar. Jadi kadang kala ibu bingung, bapak-bapak bebas mawon, enak pak nih, apa wudu, nyemprot kaos sing keturutan gitu. Arab wudu nyemprot kaos, nyapa kang nyemprot kaos? Arab wudu, lha nyapa nyemprot kaos ben penak. Ben penak isbal kan wadan nggih. Santai mau nek bapak modele ketutup kan wadan nilai ibu kan repot. Ada kalau ingin supaya bisa menyempurnakan apa basuhannya, apalagi sampai bisa isbal menyangatkan dalam wudu, tapi tempatnya tidak mendukung. Tempatnya tidak mendukung. Akhirnya mau membuka takut khawatir ada yang melihat dan sebagainya. Ini penting diperhatikan, ya, penting diperhatikan. Termasuk kadang kalau mohon maaf, ini koreksi bagi kita pada umumnya muslimin, ya, koreksi kami awal itu umum muslimin. Kadang kalau di sebagian masjid musola ada yang kurang memperhatikan terkait tempat wudu atau kamar mandi dan sebagainya. Masih ada tidak masjid-masjid yang model kamar mandinya itu katakanlah utamanya si kampung-kampung ini, model sekatan-sekatan kayak ngadeg menika. Masih ada? Memiliki buatan ada memiliki. Tetapi punya masih menemukan tidak masjid-masjid model model itu? Masih? Ini masalahnya. Membangun masjid tidak melibatkan ahlinya. Lu sudah konsultasi dengan apa? Ahlinya. Ya, ahli apa itu? Ahli bangunan? Bukan. Ahli tata letak, tata cara di dalam apa? Membangun tempat ibadah. Siapa yang membangun dia? Para ulama kita. Juara mereka dalam dari ini. Padahal kitab-kitab fikih, kitab mau kemauan itu pasti yang paling pertama dimulai bagai bab apa? Bab toharoh. Mereka kadang sibuk membangun menara yang paling tinggi, yang paling menarik. Mereka sibuk membangun. Tidak lebih penting dibandingkan apa? Kamar mandi. Masih ada kita saksikan beberapa masjid kamar mandinya dalam keadaan ya tempat kencingnya mohon maaf berdiri. Ajaran siapa coba? Apa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk kencing berdiri? Dan baru makan menggesek ya Allah, ya harus ngatet ya. Sing kelanan sing iso, atau model sing sarungan. Akhirnya nopo buka aurat. Berarti masjid tempat alhamdulillah hidayah. Maka Allah diperhatikan. Ya, dan ini penting untuk semuanya muslimin. Ya, koreksi kami awal ini. Jika ada yang seperti itu, maka perlu untuk dilakukan perbaikan. Itu hal yang penting. Jangan sampai pada akhirnya kemungkaran yang seperti itu dilaksanakan di tempat ibadah pulau penjenengan. Kembali balik. Jadi pemahaman dosa yang telah lampau sudah jelas. Tetapi yang akan datang ini ada beberapa pemahaman. Satu dikatakan oleh para ulama, dosa yang akan datang itu maksudnya adalah kinayah an hifdzihim anil minal kabair. Jadi maksudnya kanjeng Nabi tidaklah seorang hamba menyangatkan wudunya kecuali Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lampau jelas dan yang akan datang. Nah, maksud dosa yang akan datang itu sebagian ulama menafsirkan seorang hamba yang mengisbal di dalam wudunya, menyangatkan di dalam wudunya akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Bahkan ada juga yang menafsirkan seorang hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa baik besar maupun kecil. Begitu. Adapun ternyata kok dia sudah isbal wudu, dia sudah menyangatkan dalam wudu, masih dia terpleset ke dalam lubang dosa, maka penafsiran para ulama berikutnya adalah siapapun pulau penjenengan yang terjatuh di dalam dosa tetapi pulau penjenengan telah melaksanakan isbal di dalam wudu ini, maka sebagian ulama menafsirkan dosa-dosa yang kita pada akhirnya akan terjatuh itu kita akan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk
taubat dan istighfar dari dosa kesalahan kula panjenengan. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua orang pelaku dosa itu dia mau bertobat atau istighfar atas dosanya. Yang ini pembedaan. Ini pembedaan. Berapa banyak orang-orang melakukan dosa, dia bukan sibuk untuk beristighfar dan tobat dari dosanya, tapi dia justru sibuk untuk mengupload dosanya di media sosial. Ini pembedaan. Angel pembedaan ini. Nggih, wong dosa kok diumbar, dosa kok didok-dok ning. Sulit. Ya, jangan. Jika memang itu dosa, kesalahan kita, sembunyikan serapat mungkin. Lek donga terus pundi to? Allahumma sur awratina kan matan. Ya Allah, tutuplah aib kesalahanku ya Allah. Lah kok malah tutup-tutup nih. Nah, cocok karo dongan. Kan lebih. Nah, ingatkan terlebih anak-anak muda seperti saya ini, ya. Kadang kalau bocah nom-nom ini malah demen bangga ibu, mengumbar kesalahannya, terutama di saat-saat ini, saat-saat di mana seorang hidup dengan media sosialnya. Ada ya, muga-muga dengan termasuk yang saged nyimpen serapat mungkin dosa-dosa kita, agar supaya dosa kula panjenengan mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya menika? Alhamdulillah. Lanjut. Ada pertanyaan? Bedan. Isi mawon. Nomor kali. Qala aydan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken as-salatu khairu mawdu'. Nabi salat itu adalah sebaik-baik perkara. Salat itu adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik perkara. Dari sekian banyak sisi kita bisa memandangnya dan menilainya. Satu di antaranya, dari sekian banyak kewajiban yang Allah berikan kepada kita orang mukallaf ini, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada berbakti kepada orang tua, ada macam-macam pun kata sana. Tetapi dari sekian banyak perintah Allah kepada kula panjenengan hamba ini, hanya satu doa, satu-satunya amalan yang Allah mewajibkan itu bukan di dunia, tapi langsung Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca. Kenapa sih itu sholat? Yang turunnya kewajiban Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten badan hanya sholat satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita umatnya ini, dan Allah mewajibkannya tidak melalui pesan perantara malaikat Jibril badan. Lo titip surat itu surat biasa mawon. Titip dengan aku titip ya surat ini sampai nenek fulan. Tapi isinya surat ini penting, berharga, dan kira-kira tidak boleh ada yang tahu sepenting itu surat ini. Kira-kira jenengan titipnya apa badan? Puji Pak, pulau atur nih Pak. Betul tak apa nih Mbak mawon. Betul. Pulau sekalian berarti melangkah nih kok kalau kita mampir pulau atur nih betul matur suwun pun. Pak antar Dewi mawon tanggal nggih. Karena begitu pentingnya pesan ini. Kiranya demikian kita menyikapi dan membaca perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak percaya kepada malaikat Jibril. Malaikat tidak ada yang durhaka. Malaikat itu benar-benar seimbangkan. Gitu betul. Kan betul malaikat seimbangkan perintah. Betul wonten. Semua yang taat perintah Allah Ta'ala. Enek malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk nyonggol langit. Mulai pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala tugasnya malaikat, awakmu tugasmu nyonggol langit. Pun jawabannya namun siap. Ora tahu kapan sampai kapan itu bener enten. Wis pokoke siap mboten mawon. Sampai kapan pertanyaan di mana nyonggol langit? Sampai kiamat. Lek mboten wonten sambatan, ya Allah wajul iki. Boy, kula cebrone mau nggih langit nggih. Apa jadinya kan mboten nggih? Mboten enten mboten iku malaikat iku pokoke lek perintah wis perintahmu sujud, nggih pun sujud sampai hari kiamat dia sujud. Perintahmu nyonggo arsy, nggih pun sampai dina kiamat, sampai kapanpun dia akan nyonggo arsy. Tidak ada pembangkang seperti itu malaikat. Tetapi ingat,
Karena Allah tidak mempercayakan itu kepada malaikat Jibril. Tidak. Allah hendak menyampaikan kepada kita satu pesan penting, bahwa sholat ini adalah perintah yang sangat harus diperhatikan oleh seorang umat. Perhatikan tuh, Muhammad tak panggil sendiri. Aku menitipkan perintah kepada Jibril alaihissalam. Tidak, Muhammad saya undang, dan undangannya cuma satu orang, tidak berlaku kepada yang lainnya. Coba undangan ini dengan saat ini kan yang kemudian lagi, undangan hanya berlaku untuk satu orang. Kalau ada di Jawa, ada oleh waktu undangan seperti ini, coba undangannya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal Nabi Muhammad dari mulai Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dibersamai oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mikail ini sudah ada terkenal nih, sing terkenal seperti putih-putih malaikat sinten? Malaikat Jibril. Padahal kanjeng Nabi ku Isra Mi'raj niku sing ngancani malaikat kalih, Pak. Enten Jibril, enten Mikail. Kalau saat ini ngoten ya, enak sopire internet ngoten lho nggih. Nggih, kaya kula budal dhewe mulai dhewe. Assalamualaikum. Buatan kula nggawa niku. Tapi nyumpit barang kula. Nggih, sallallahu Nabi Muhammad. Begitu. Jibril Mikail. Tetapi coba apa? Ketika pada satu batas malaikat Jibril mengundurkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sampai di sini. Jangan teruskan perjalanan penjenengan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini yang terus yang paling rahmat. Apa malah karo konco, luar biasa. Sanes kuning. Begitu kali kula penjenengan. Penjenengan itu lek dari buah kok enak lagi wae entek dhewe. Entek tanduk maneh. Ngoten nggih. Nggih. Kanjeng Nabi mboten ngoten niku. Kanjeng Nabi itu dahar enak selalu beliau berbagi dengan temannya, dengan sahabatnya. Ini urusan buah pada lawan urusan kepanggitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika kanjeng Nabi undang jeruk, buat bagi-bagi nek kancane. Sahabatnya gumun, ini bukan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad tidak begini. Nabi Muhammad itu selalu berbagi. Ini kok sampai habis? Yang berbagi Nabi Muhammad. Sampai pasti benar-benar berbagi kanjeng Nabi. Ini bukan Nabi Muhammad banget ini. Nabi Muhammad biasanya berbagi. Akhirnya sahabat ini tanya, ya Rasulullah, ada apa dengan panjenengan kok tidak berbagi dengan kami jeruk itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kau mau? Dia panggil kurang mulai ya Rasulullah. Ternyata di barang ini kanjeng Nabi tidak sadar nopo kecut. Lek kecut tidak ada jewe. Lek lagi bagi-bagi apa itu disebut? Oh ini ku jenengan. Waduh kali kula bareng. Ya Allah, jauh kita. Memang bukan bandingan kita, enggak, tetapi bila ada teladan kula panjenengan. Paling boten muga-muga kula panjenengan kami barokah majelis ini dan semata-mata karena rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga diberikan lebih banyak dan lebih sering lagi untuk bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kita membaca nikmat luar biasa. Akhirnya ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, gak bisa, mau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kok. Ya Rasulullah, bukan saya tidak mau, saya mau. Tapi masalahnya Allah gak mengizinkan kepada saya. Ulang lagi saya di batas ulang ini. Kalau saya berani melangkahkan sejengkal kaki saya dari batas ini, maka aku pastikan diri akan terbakar. Panjenengan terus akan biar ini undangan yang panjenengan namungan. Saya tidak ada di situ, namun panjenengan undangannya. Ya Allah, begitu. Bulan balik terus di paniku, ini kapan-kapan mawon. Ini yang Isra Mi'raj dengan undang. Dan apa? Alhamdulillah. Lanjut ya. Itu sholat. Perintahnya langsung Nabi sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan satu pertemuan yang tidak terjadi kepada Nabi siapapun. Ya pertanyaan ini, sinten sing nanti apa enggak Allah Ta'ala langsung selain Nabi Muhammad? Enten benar? Enggak, Nabi Musa tidak bertemu dengan Allah Ta'ala.
Nabi Musa itu beliau hanya melihat pancaran cahaya yang Allah turunkan ke Tur Sina, bukan zatnya Allah yang dilihat. Tetapi walau demikian Nabi Musa alaihissalam tidak kuasa dan Tur Sina pada akhirnya apa? Nah, dan Nabi Muhammad soal kepada Allah Ta'ala bolak-balik turun naik naik. Jangankan Nabi Muhammad sandale mawon utuh. Gimana betul? Sandale kanjeng Nabi Muhammad itu loh utuh, kletok. Ya Allah, ini bang perjalanan tidak masuk akal, bukan akal kita yang bisa mengkonsumsi itu, tetapi hati kita penjenengan yang iman. Pun kalau berbalik terus tahun itu memang 14 Islam ini kalau melihat dari manusia dilungkas, dilungkas pulang ngarep, lanjut. Pokoknya pentingnya ini sholat itu diwajibkan oleh Allah Taala, apa? Langsung Nabi Muhammad dipanggil melihat begitu pentingnya perintah sholat itu. Yang kedua ada hadis Nabi SAW menyatakan demikian, mungkin punya sering mendengar itu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamah as-shalah. Bahwa pertama kali yang bakal dihisab dari kula dengan seorang hamba niki besok dan dina kiamat napa niku? Salat. Jauh sebelum Allah menghisab yang lain-lainnya. Bahkan dikatakan itu saluhat sailu amali. Kalau ternyata salatnya apik, salatnya beres, salatnya kotor, salatnya benar, pun amal liyane dianggap beres kali Allah Subhanahu wa taala. Pengen beden. Kalau pengen dihisab dewi-dewi, poso dihisab dewi, zakat dihisab dewi, haji umrah dihisab dewi, pilih sama tadi. Mboten nggih, awake dhewe pingine ya Allah, muga-muga salat meniki salat sing tertib, salat sing tata, salat sing sempurna, salat sing napa? Lah niku kudu ngajeni. Nggih, kudu awake dhewe ngerti ilmune salat supaya salate awake dhewe dados salat sing tata. Harapannya muga-muga salat ini akan bisa menghantarkan kula panjenengan menjadi salat yang sempurna sehingga akhirnya dhewe kanjeng Nabi. Pokoknya salat ini bener, leres, maka semua amalnya akan dianggap beres. Wa in fasada sa'iru amali. Tapi ternyata sholat mau pun boten beres, maka semua amalnya diperiksa oleh Allah Ta'ala, diteliti. Ya Allah, dan itu berat. Wafaqanallahu wa iyyakum. Muka-muka Allah mendapatkan taufik dengan kula panjenengan, dan muka-muka sholat kula panjenengan semakin hari, semakin minggu, pekan, semakin bulan, semakin tahun, muka-muka ini sholat yang meningkat secara kualitasnya di mata Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barokah majelis kula panjenengan menika. Lanjut. Jelas nggih? Nah, dikatakan lagi di antara sisi keutamaan sholat itu dikatakan as-shalatu khairul mawdu', bahwa sholat itu adalah sebaik-baik perkara karena dalam sholat kula panjenengan langsung dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan ibadah yang lain. Awake dhewe niki sholat niku langsung hubungan kali Allah taala. Milane sunnahe kula panjenengan niku takbir Allahu akbar. Karena tadi Allahu akbar ini bukan isyarat saja nih. Pokoknya dia Allah Ta'ala dibuat yang buri. Nanti selain Allah Ta'ala kita buang ke belakang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat walaupun tidak wajib. Ngangkat tangan buatan wajib. Sing wajib itu apa? Sing wajib itu mengucapkan Allahu akbar. Ini pun namanya takbiratul ihram. Jadi ada tiap sholat kok namun angkat tangan tapi lisannya mengucap Allahu akbar, sholatnya sana berbeda. Dan sebaliknya kalau ada orang mengucap Allahu akbar tetapi tangannya kan siap berbeda. Nah, sholatnya sama berbeda. Sah sholatnya begitu. Tapi syariat mensunahkan kepada pulau penjenengan untuk mengangkat demikian, dan di balik itu Allah hendak memasangkan kepada pulau penjenengan bahwa semua selain Allah Ta'ala adalah harus kita belakang. Tapi ewa semantan dia jenenge awake dhewe iki jenenge kula panjenengan nyatanya iki pangkat napa? Nah, kelingan sembarang kali. Nah, muka-muka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan bagaimana dengan ini kula panjenengan? Kesalahan
sehingga kita akui kesalahan ini, dan pengakuan kita akan kesalahan ini bukan justru membuat kita semakin jauh dari Allah, tetapi semakin kula panjenengan sebagai seorang hamba mengaku salah, maka semakin kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba itu kalau dia sering mengaku salah, itu justru akan dekat kepada Allah Ta'ala. Jelas ya? Nah, jangan bosan-bosan untuk mengaku salah. Awak dimiliki kurang, awak dimiliki salah, awak dimiliki akan apa kelentune. Yang demikian justru sing penting dan upaya piye carane dandani majelis taklim ini dan satu media. Kula panjenengan berusaha berupaya dan dorsi anggen kula panjenengan tidak paling boten lah minimal kula jenengan istiqomah hadir nanti menika besok di hari kiamat kita punya jawaban di hadapan Allah Ta'ala. Iki suratmu piye ora beres iki? Sing pundi ya Allah? Sing iki lho. Kok ngene suratmu iki? Salah iki ngene iki. Ya Allah, kula niku jane pun berusaha dan masih salat kula. Saya itu sudah berupaya berusaha memperbaiki sholat saya. Jadi kalau bisa kepengin istiqomah hadir ngaji supaya sholat kula niki tambah kotor, tambah sempurna. Tapi jenengan sampun garisaken kula sholat rumiyin sakderengipun kula cekap anggenipun ngaji. Enak mboten kira-kira? Oh ya wis tak ngapura terus sampun. Ngoten nggih. Halo. Nyampe jawaban ngoten lho. Paham mboten? Jajal upami ngeten. Dul, iki ya sholat kok ora beres iki. Sing pundi ya Allah? Iki lho dalam sholat ora beres iki salah kabeh. Rukukmu salah, sujudmu salah, wudumu lho salah. Lah kula mboten ngertos ya Allah dari salah. Lah ya kok ora ngerti. Ya kula mboten ngerti, ora pernah ngaji. Mboten ngaji iki. Lah kula mboten terus iki. Halo, siap gitu kita ngaji. Penak ngaji tapi penak mboten ngaji. Penak balas sampai ngaji. Penak ngaji sampai mati, gitu betul. Siapkan jawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ada hujah di hadapan Allah Ta'ala. Paling betul kalau pengen dua argumen di hadapan Allah Ta'ala. Ya Rabb, pertanyaan ini masing-masing penjenengan sekarang ini pengen ngaji sampai mati betul. Pengen lagi. Tapi kan garisnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya. Belum selesai ngaji bab sholat, ternyata kita keburu mati dulu misalkan. Gitu kok jawabannya penak. Kalau pengen ngaji terus jadi Allah, kalau berusaha berupaya dan jelas sholat pulau, kelawan pulau ngaji, tapi mungkin dengan betul tersane, pulau sampai rampung dengan ngaji, dengan sama timbali pulau namun siap untuk tahu. Bismillah, kita namun bodoh, kumpul dengan ngapura tenggu, pulau tinggal pulau rata, insya Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon itu penting. Berprasangka buruk itu penting, berprasangka baik itu penting, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik la yusbihu 'abdan al-wudu illa as-salatu khairu ma'dud. Salat itu adalah sebaik-baik perkara. Atas nggih, makanya jangan sampai kita pada akhirnya berani meninggalkan salat. Untuk kita, untuk keluarga kita semuanya, untuk termasuk diantaranya anak cucu guru penjenengan, jangan biarkan mereka dan jangan beri kelonggaran kepada mereka untuk meninggalkan sholatnya. Luwih hino iblis tertawa iblis kira-kira boten sholat. Menungso sing boten sholat kali iblis luwih hino pundi kira-kira. Dalam apa sakat matan? Ono apa ya? Iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud menghormat kepada hamba, yaitu Nabi Adam. Perintahnya sujud menghormat karena kepada hamba. Iblis menolak. Elek menungso sing ora gelem salat. Diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ngomong. Kan menghamba kepada Allah, ngene apa betul? Kalau manusia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud menghambakan diri kepada Allah penciptanya, tapi Allah semata seenak sing nolak niku. Mboten gelem kula ya Allah, kula mboten gelem nyembah panjenengan lan ibadatnya. Jadi iblis diperintahkan untuk apa? Menghormat kepada manusia. Metu sombong kok becaken ya Allah. Wong kula niki nyanyepane iki geni nyanyepane iki tanah kok kula sujud iki teng Adam mboten gelem kula luwih mulya kula ketimbang sinten. Tapi perintahnya kepada hamba. Dan ini bukan perintahnya kan menghamba kepada sang pencipta.
Ternyata saya ditolak kali. Sudrun nih wong iki. Kadung sholat si anjemi. Lebih hina keadaannya ketimbang nawa. Wis namun bilang ini muga-muga ada lagi kelawan barokahipun majelis kula panjenengan Allah memberikan kepada semua orang yang kita cintai, yang di rumah, yang dimanapun, moga-moga jika ada di antara mereka yang masih jauh dari Allah Ta'ala, moga didekatkan kepada Allah. Jika ada di antara mereka yang sudah keluar dari rel yang semestinya, moga dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Lanjut ya. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidaklah menjaga atas wudunya kecuali orang yang betul-betul diberikan iman yang sempurna. Terus kula jenengan berupaya untuk mendawamkan wudu. Mendawamkan wudu itu berusaha ngelanggengin wudu dalam keadaan apapun, dimanapun, Allah itu berupaya berusaha muga-muga iso njaga wudu. Jangan cuma kita wudu hanya karena apa? Untuk sholat, maksud Ramadan. Dengan misalnya pagi-pagi hari Ahad mau olahraga misalnya. Olahraga wudu ki mboten napa-napa, aja olahraga niku mboten syarat wudu. Wudu mboten masuk kula. Jelas nggih? Olahraga mboten enten syarat wudu itu mboten enten. Tetapi jika panjenengan dalam keadaan punya wudu, maka itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan iman kula panjenengan semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badhe pindah ke kantor duwe wudu. Badhe becek duwe wudu. Cuma masalahnya lek pun becek mungkin ketemu karo kancane salaman batal maneh. Gitu bener. Ini masalah. Makanya rotok kebiasaan saniki lek duduk mahrame aja salaman. Wantun. Harus berani. Halo. Paling-paling sehari 2 hari atau mungkin sekian kali mereka akan bilang kepada kita, "Oh, kolot banget." Wah. Normalnya sok. Enggak apa-apa, yang penting hati panjenengan tidak merasa sok. Allah tidak akan menilai karena ucapan manusia, betul. Allah akan menilai kalau panjenengan karena hati kita. Sing penting hatinya awake dhewe bersih dari rumangsa sok niku. Apapun kata mereka, mau kita dibilang sok suci, mau kita dibilang sok alim, mau kita dibilang sok bersih dan sebagainya, Allah tidak akan nilai itu. Allah hanya akan menilai apa yang ada di hati kita, karena kita kepingin berupaya menjaga syariat ini. Ini benar perlu diupayakan ini belajar. Ya sama-sama, bapak ibu harus memahami. Lek pancen sanes mahrame saged kula panjenengan boten salaman. Sebisa mungkin. Tapi ya perlu penyikapan dan pemahaman sing ngoten niku. Nggih, kudu dipahami. Lek ora paham akhir malah apa? Nah, sing paling mudah di materi wau jenengan punya wudu. Maaf, aku pas di wudu alasan itu. Tapi luar biasa. Maaf, aku sendiri wudu. Enggak ada salahnya. Oh, kita enggak berbuat zalim. Waktu itu jenengan buat zalim kepada orang lain namanya. Ya, jenengan tidak dihitung orang berbuat dan berbuat zalim kepada yang lain. Sangat mungkin itu. Wa fadlallahu wa iyyakum. Mugi Allah tambahkan taufik ilahi mulo panjenengan. Allahumma setelah pun niku mawon awake kangelan di sini untuk kangelan akhir. Bismillah ya. Semoga kita bisa mengamalkannya di paling badan ya. Untuk menjaga wudu kula panjenengan. Jadi kita menjaga wudu itu berarti efeknya adalah dampaknya adalah keimanan kula panjenengan akan semakin meningkat di hadapan Allah. Karena dikatakan sama Nabi tidak bisa menjaga wudunya kecuali hanya orang yang betul-betul beriman. Yang seiman maka dengan keimanannya itu dia akan bisa menjaga wudunya. Muga-muga panjenengan terus bertambah imannya berkali Allah Taala. Ngaji di kula panjenengan muga-muga dadi ngaji sing saged nambahaken nikah
dikatakan iman kula panjenengan, bukan hanya sekedar pengetahuan, sebab lek pengetahuan sing paling ngerti diberi makhlukipun Allah Taala jenenge iblis. Iblis itu paling ngerti dari sekian banyak makhluk Allah Taala sing paling alim niku namine sinten? Iblis. Tetapi karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala alias dia sombong, maka akhirnya dicampakkan oleh Allah Ta'ala, bahkan dilaknat. Harapannya ngaji ini bukan namun sekedar tambah pengetahuan, tapi bukan ngaji ini kalau penjenengan ngaji sing saged meningkatkan iman kula penjenengan dalam sanipun Allah. Allahumma amin. Lanjut. Wa qala aidan man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfari. Barang siapa wudu kemudian dia memperbagus wudunya, wudu lajeng ngapii wuduke. Nggih. Ada dua kali sebabnya. Satu wudu, sing nomor loro bagusi wuduke. Pertanyaane, lek kula panjenengan boten nyinaoni bab wudu, kira-kira bisa enggak kita memperbagus wudu kita? Enggak bisa. Gimana caranya? Oh, caranya tidak tahu bagaimana memperbagus wudunya. Maka ngaji kula panjenengan menika, ngaji yang tujuannya adalah supados ibadah kula panjenengan tambah sempurna enten ngasanipun Allah Taala. Nada nggih? Ahsanal wudu. Kalau dia sudah wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, balasane janjine Kanjeng Nabi, kharajat khatayahu min jasadi, maka akan keluar semua dosanya dari jasadnya hatta takhruja min al-fari. Bahkan dikatakan oleh Nabi akan keluar dosa itu berbarengan dengan tetesan air dari bawah kuku seorang hamba. Ketok lagi memetik ketok nih hakikate ngoten umpama tadi mabel ketok lagi memetik ketok nih hakikate ngoten jangan misalnya yang wudu ngoten itu akan jatuh semua berguguran apa dosanya. Tetapi sekali lagi dosanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek karo menungso padha menungsone kudu njaluk ngapura. Lek mboten nyuwun ngapura ora bakal ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Nah, mula pun pet. Yang pun lanjut. Oke, cerita siji mawon nek ngoten. Karena itu akhirnya kula jenengan tertuntut untuk apa? Untuk pandai-pandainya mengistighfarkan untuk siapapun yang punya hak wajib atas kita. Karena saking napa nggih, saking abote tanggung jawab dosa antarané sama manusia. Kalau manusia iki yo angel ta ya. Iki sebab manusia iki nuntut, isine namung nuntut. Kono gelem ngapura ya tak ngapura, ora ngapura ya tak ngapura. Kadang lagi manusia sini ngoten niku. Nek ora apik aku tak apik, nek ora apik aku ya wis ora sudi aku apik. Kan begitu. Itu manusia. Allah Taala mboten ngoten. Coba kita perhatikan. Betapapun orang kafir itu disuruh iman bangkang, betul gelem iman. Kadang kan Allah Taala dihina, dinistakan oleh mereka, tetapi Allah Taala dikasih rezeki apa ya? Dikasih, tetap dikasih sama Allah Taala. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala kita, betul. Makanya tertutup kalau jadi ahli istighfar. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk siapapun yang orang lain punya hak wajib atas kita. Contohnya sinten? Awake dhewe tau ngrasani, tau ngeloni wong liya, wong sempat njaluk ngapura, itu berarti orang punya hak wajib kepada kita. Itu orang berarti punya hak wajib atas kita. Yang sing ngoten iku kudu sregep didongakne. Lan doa itu seperti Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan pada kira ini berarti pertemuan yang datang perlu diajarkan ini penting nih. Istighfar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka-mereka yang punya hak wajib datang pulau penjenengan supaya sebiji nanti dan kiamat Allah akan
mendamaikan antaripun awake dhewe kaliyan yang sing nuntut kepada kula panjenengan. Pun mboten kemawon, maka insyaallah kita lanjut pekan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat afiat, istiqomah bagi kula panjenengan. Amin bi hasanul qaula aturaken wonten barokah dina manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Mboten enten pertanyaan to nggih? Mboten wonten. Kelek pun bertempat fikih baru ada pertanyaan. Sehingga dengan ini pun tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum lis-shiratal mustaqim bimadhi nafi wal qabul wal jamal wal kamal wal fudul wal bulugh wal rusul wa salah sadar wal jasad wal ruh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah wa ila hadratin nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.